Kalau dulu kan ya. ketika eranya Pia itu atau era vokalis yang dulu itu kita lebih dark, Ya. lebih kelam. Kalau Ana tuh lebih full power gitu. Kadang-kadang seperti gini aja, seperti saya itu merasa yang mendirikan Utopia. Jadi ego saya yang paling besar, nggak gitu juga. Pengen ceritanya pengen kayak gimana sih sulitnya lu gitu menjadi vokalis Utopia gitu. Wah. Sebetulnya sih pengen ke situnya gitu. Pengorbanan apakah tumpah darah? Tumpah darah. Nangis Ada gimana gitu. Jadi ceritanya tuh kieu di datang ke Aquarius. Ini Pak, vokalis yang baru. Apa dengerin? Baru juga baru berapa detik. Halus Tom, oke. Oke Tom, lagunya juga enak. Kenapa dia ya aja dengerin dulu kata aku. Kenapa Kak Tommy kok memilih Ana? Ya itu tadi intinya pertama tujuan. Kadang-kadang saya nggak ngelihat oh ini suaranya bagus, oh ini cantik, oh ini aksi panggungnya bagus. Nggak hanya itu aja. Emang itu tuntutan juga perlu ya. Betul. Cuman yang saya pengen tujuannya apa? Kan ada yang cuma tujuan saya pengen terkenal aja. Ada yang gitu juga kan ada. Yang penting mah terkenal aja. Saya pengen buru-buru terkenal, pengen jadi artis lah gitu. Bukan jadi musisi. Betul. Gitu. Banyak itu kebanyakan tuh begitu. Yang 25 teh. Yang 25 teh gitu. Jadi karena ini Utopia nih. Kalau saya masuk berarti kan saya langsung beken nih, berarti gitu ya. Iya. Oh. Jadi yang dipikirin teh gua mau beli apa ya? Nanti kalau udah dapat uang dari Utopia mau ini. Jadi bukan fokus ke tanggung jawab kekerjaan. Nah, kalau dari anak, Tommy bisa ngelihat ke situnya. Iya. Tanggung jawabnya benar-benar harus serius. Nah, Tom, ada perubahan nggak dari Kak Tommy dari dulunya Pia nih, vokalisnya sebagai arranger nih ya? Wah, musiknya dibeginiin kayaknya cocok untuk Pia. Nah, kalau sekarang mungkin karena anak nih harus gini. Ada gitu nggak? Ada dong pasti. Maksudnya itu harus begitu ya? Nggak juga harus sih. Sebetulnya pakai aransemen lama juga nggak masalah sih sebetulnya. Cuman kita harus sesuatu yang baru lah. Jadi ketika ini ada vokalis baru, kita juga harus ngepas-pasin si aransemen itu juga, jangan maksain. Kalau dulu kan ketika eranya Pia itu atau era vokalis yang dulu itu kita lebih dark, lebih kelam, lebih apa sih nyeret itu apa sih maksudnya, lebih minor lah gitulah, lebih merintih lah nyanyinya gitu. Kalau anak kan nggak ada ke situ, jadi anak lebih mayor tegas ya. Nggak juga sih, nggak juga. minor juga sama, cuman minornya karakternya kalau anak tuh lebih tight lah, dia lebih full power gitu. Dia lebih tegas. Tapi kerasa ini nggak Kak Tom, kerasa jelas perbedaan pasti ada kan. Dulunya sama Pia seperti itu, sekarang sama Ana seperti ini. Udah nemu nggak vokalis yang pertama seperti itu, vokalis yang kedua seperti ini? Ada sekarang merasakan betul nggak, merasakan kenyamanan bareng sama Ana nih untuk si musiknya Utopia? Ya kita cari gitu, kita temuin, kita tujuannya ke titik yang sama-sama nyaman. Jadi jangan titik nggak nyaman nih, tapi nggak apa-apa lah, yang penting pemasukan bagus. Nggak nyaman dari satu pihak misalnya. Misalnya saya nyaman nih, karena nggak nyaman, kan nggak bisa juga biarin aja lah, anaknya nggak nyaman. Yang penting mah kita bandnya nyaman, mau bawain lagu keras atau gimana, ternyata anaknya kalau nggak nyaman ya kita tetap harus adaptasi. Oh si Ana juga nih harus nyaman nih, harus keluar juga karakternya, harus bisa ngebantu ngedongkrak si Utopia juga. Nah berarti itu syaratnya Kak Tom, syaratnya untuk menemukan kenyamanan semua pihak ya. Untuk kawan kreasi yang ada di luar sana nih, yang lagi mencari-cari personil, berarti apa yang harus
dicari? Bukan selain wah main gitarnya jagoan, wah main bassnya jagoan, kan bukan itu kan? Mencari anak itu kan, tapi tujuan. Nah selain itu apa Kak Tom? Ya banyak sih, intinya ego juga ya. Kadang-kadang kita lagi menyamaratakan ego kita masing-masing. Nah, gitu. Kadang-kadang seperti gini aja, seperti saya itu merasa yang mendirikan Utopia. Jadi ego saya yang paling besar, nggak gitu juga. Jadi saya tetap harus melibatkan melibatkan employee juga, kayak begitu. Jadi jangan anjir orang jasanya gede, jasanya besar, jadi saya yang gajinya harus lebih besar, atau misalkan masukan saya yang harus banyak ditampung dong dari di band ini, nggak gitu juga. Jadi kita, nah itulah yang paling susah kadang-kadang. Personil tuh kadang-kadang biasanya rata-rata vokalis tuh merasa gue yang besarin band ini, betul, gue yang front, gue yang di depan, gue yang kerja keras, gue yang capek, personil lain yang enak-enak, nggak gitu. Jadi kita tuh pengen semua merasakan hal yang sama. Itu yang paling susah tuh itu. Jadi bukan hanya tujuan. Jadi intinya walaupun ya anak istilahnya baru atau lebih muda dari saya, ya kita harus tetap samaratakan egonya gitu. Samaratakan egonya. Itu susah loh. Betul. Susah. Betul. Nah, itu ditampi aja. Mangga. Itu poin yang bagus sekali kawan kreasi buat kalian yang sekarang lagi band-bandan. Ya. Itu mah ilmu. Ya. Ilmu yang kata Kak Tommy mah tadi bilang kalau kita mendapatkan rezeki itu bukan cuma dari uang ya. Iya. Tapi mulai dari kesehatan, mulai dari ilmu, ya dapat duit. Akhirnya gitu. Jadi jangan ke duit melulu lah. Maksudnya mungkin gitu ya. Nah, kebetulan mungkin anak juga pada saat itu datang ke Bandung itu untuk benar-benar saya pengen menjadi penyanyi profesional gitu ya. Benar. Penyanyi band profesional, dan ini memang jodoh mungkin ya. Mungkin jodoh. Betul, dari Facebook itu betul dari Facebook gitu. Itu jodoh, itu di samping jodoh itu udah istilahnya apa ya? Kalau saya lebih percaya bahwa itu jalan Allah. Jadi itu udah dikasih jalan sama Allah. Nah, kita harus terima, harus nikmatin apapun kondisinya gitu. Kita jalanin. Kalau misalnya ada kendala, ya tetap jalanin sampai kendala itu mengurang sampai hilang. Kayak begitu. Tapi kalian, karena berhubung kalian kan sekarang bertiga nih, sama mempelai nih, saling curhat-curhat dong tentunya. Saling dong. Saling ya. Jadi maksudnya keinginan saya, ketidakenakan saya tuh, itu salah satu komunikasi itu ya. Iya. Kan tadi salah satu curhatnya itu makanan gimana? Makanan, tapi yang pada akhirnya sekarang udah menjadi aman kemana aja. Nah kemarin waktu di Purwakarta juga aman berarti ya. Itu salah satu kendalanya juga anak tuh makanan terus ya kebiasaan ketika Anda sebelum di Utopia itu kan ada perbedaan juga. Itu tuh jangan dianggap sepele. Kadang-kadang orang sepele, makanan mah gampang, tapi itu juga kan kita harus pendekatan juga kan, harus seleranya Anda tuh begini biar moodnya bagus. Begitu. Nah, soalnya tadi gini, saya kenapa nanyain anaknya ke Bandungnya itu gimana sih pengen ceritanya, pengen kayak gimana sih sulitnya lu gitu menjadi vokalis Utopia gitu. Wah. Sebetulnya sih pengen ke situnya gitu untuk menginspirasi untuk menginspirasi teman-teman kawan-kawan kreasi yang ada di sana itu. Jadi nggak segampang itu kawan kreasi, bermain band itu nggak segampang itu. Cuman mungkin karena dari tadi juga, Kak, saya nggak bisa ngomong, Kak, saya ngomongnya takut salah gitu kawan kreasi. Jadi dia nggak, padahal yang saya pengen tahu tuh emang kan nggak segampang itu juga kan, untuk menjadi idolanya pada utopian semua itu kan. Nah, nggak segampang itu. Iya, kayak gimana sih gitu, pengorbanan, apakah tumpah darah, nangis ada gimana gitu. Ya kan cewek ya Kak ya, cewek anak kuliah yang masih minta orang tua lah istilahnya ya, yang kerjanya belajar aja gitu kan. Nyanyi kan memang nyanyi juga sebelumnya,
kayak ada event apa gitu kan nyanyi gitu, harus merantau istilahnya kan, harus merantau sendiri, membangun karir sama band yang namanya udah besar gitu kan, nama senior gitu kan. Ya tapi untungnya alhamdulillah kakak-kakak di Utopia itu ngebimbing gitu. Jadi ilmunya banyak disalin ya, kayak dikasih ya kak ya. Jadi prosesnya nggak terlalu rumit banget akhirnya. Ya karena jodoh teh menurutnya, jadi cuma digampangin gitu lah ya. Dibantu gitu kan. Cuma sedihnya ya itu jauh dari orang tua gitu. Di sini juga kakak-kakaknya juga om-om juga. Orang tuanya orang tua juga ya. Bukan padahal mah om oke layaknya. Tapi baru sekarang loh si Kang Diki dipanggil kakak. Namanya om. Emang biasanya panggil kakak ke siapa? Biasanya Kang. Kang. Biasanya AAI. Nah, gitu Tom. Jadi kemarin ada beberapa utopian datang ke ruang kreasi gitu. Terus katanya bilang, yang saya tahu mah nggak tahu nih dia dari mana. Yang saya tahu mah vokalis yang sekarang mah gampang kok Kang, katanya masuk utopianya. Gampang gimana? Gue juga nggak tahu kok. Jadi, gampang gimana? Iya maksudnya tuh jadi dia tuh bukannya sekolah di Bandung. Terus dia nyanyi kemana-mana, bertemulah sama Utopia yang melihat anak nyanyi, barulah diajakin ngobrol. Enggak loh, yang saya tahu katanya jadi anak itu datang ke Bandung, langsung aja jadi vokalisnya Utopia. Betul, setelah 1 minggu dia ke Bandung dulu, ya. Berarti rada bener lah, si Utopian itu tuh rada bener ya. Nah, karena pas datang ke Bandung langsung menjadi vokalisnya Utopia. Tapi sebelumnya ternyata memang ada audisi dulu, ada berlima pada saat itu ya, ada berlima, ada audisi dan sempat balik lagi ke Minang sana, ke Payakumbuh. 1 minggu kemudian dikabarin sama Acepi, Acepi bahwa Ana harus pulang, harus rekaman. Kamu harus ke Bandung karena kamu sudah diterima jadi vokalis Utopia dan harus rekaman. Rabu dikabarin, Jumat rekaman. Bener kak. Berarti hari Kamis ke Bandungnya. Dan itu kalian ada latihan? Enggak, itu pokoknya kalau nggak salah hari Rabu kita ngasih tahu. Ana beres-beres dulu kuliahnya, ngurus-ngurus dulu bercuti kuliah beberapa hari lah. Oh, oke. 3 hari kalau nggak salah. Jadi ceritanya tuh kieu di. Nah, kumaha ini kan udah Ana tuh udah dibikinin rekamannya di rumah. Di rumah di studio udah bikin rekaman. Saya ajuin lah kan ke Aquarius kalau itu. Nah ketika datang ke Aquarius, ini Pak vokalis yang baru, mana dengerin Pak Iin almarhum dengerin, baru juga baru berapa detik, alus Tom, oke. Berarti lagu baru? Lagu baru, Rasa Ini Indah. Oke Tom, lagunya juga enak, Pak lagu yang kemarin Pak. Oh iya gitu, ya udah itu. Kenapa ya aja dengerin dulu kata dengerin, udah asik udah oke. Besok Ana suruh kesini ya, kita rekaman. Oh nggak ada Pak, waduh lagi di Payakumbuh. Mana ada lihat fotonya aja dulu. Pas lihat fotonya, orang mana nih? Orang Payakumbuh gini. Oke. Jadi kalau untuk apa sih maksudnya untuk karir Utopia yang menghasilkan demo ke Aquarius, emang kalau kata saya bilang itu super gampang. Karena saya juga kan pernah ngajuin sebelum Ana tuh ngajuin vokalis juga. Kadang-kadang ininya kurang, ininya masih kurang. Oh sempet tapi? Sempet. Ininya, masih belum, kalau bisa didik dulu ya, gini masih kurang, ini suaranya gimana. Kalau Ana nggak cepat langsung. Jadi pas langsung dengar juga belum setengah lagu dia, oh ini oke nih, langsung gitu. Nah lihat Tom fotonya, oke. Kayak gitu, ya udah. Tiba-tiba besok rekaman ya, Pak nggak ada di Bandung, kirain ada di Bandung, nggak ada, masih di. Udah gitu ya udah, besoknya lagi. Akhirnya kontek-kontekan sama Ana beresin dulu cuti kuliah, pulang ke Bandung, pemanasan sebentar, langsung Jakarta rekaman. Tepuk tangan lah.
Selamat ya sudah jadi gitarisnya Utopia. Sudah jadi pemain bass Utopia ya. Oh, lain. Jadi memangnya itu jodoh itu ya. Jodoh itu tadi. Jalannya seperti itu. Jadi digampangkan. Nah, pada saat itu anak ngambil cuti berapa lama? Nggak jadi diurus waktu itu. What? Serius? Jadi sebenarnya gini. Awalnya sih emang salah jurusan juga dari awal gitu. Jadi bener. Utopia. Kan hobinya kan musik ya. Jadi kuliah itu kayak arsip gitu, Kak. Kuliah arsip. Jadi anak tuh kan salah masuk jurusan. Jurusannya jurusan arsip, harusnya jurusan Utopia. Ada Universitas Utopia. Minatnya ke musik, jurusannya ini. Jadi waktu itu gitu, Kak. Jadi tinggalin aja kuliah. Iya. Langsung ditinggalin. Terus kata orang tua gimana tuh? Mah, sampai sekarang masih nuntut. Coba pengen tahu ngomong ke mamahnya gimana? Udah masuk kuliah itu aja, apa sih yang itu, Kak, yang Sabtu Minggu ya kalau nggak salah. Ya nanti gampang lah. Kuliah karyawan. Kelas karyawan. Pokoknya nanti sarjana aja udah. Udah gitu. Alhamdulillahnya, Kak, mama pengertian. Ngerti. Suami juga ngerti gitu. Jadi tenang berkarirnya gitu. Tapi waktu awal ke Utopia belum menikah dong? Belum. Kan dapetnya nikahnya pas udah sama Utopia. Oh, Utopian. Utopian suaminya dia tuh. Suaminya anak tuh Utopian. Dukung ya. Nah, buat Utopian yang ada di sana maaf ya. udah mati pajak. Udah mati pajaknya. Jadi itu waktu ngomong mamah juga sama papa juga mendukung ya? Iya, mendukung, Kak. Mereka tahu nggak band Utopia itu? Tahu dong. Kan Ana dari dulu juga dengernya muternya lagu Utopia terus. Kalau nyanyiin juga lagu-lagu Utopia? Iya. Royalti, bawain lagu ya. Nanti kita nanti dipalak nyampe rumah. Dipotong aja gajinya. Bawain kali lagu ya selama sebelum di Nah, itu berarti nggak susah lah ya untuk bilang ke mama, oh iya, alhamdulillah dan segala macam lah gitu lah ya. Nggak susah. Ya siapa sih yang nggak tahu Utopia ya, Kak ya? Waktu pas anak ke Bandung lagi rekaman di Jakarta, saya sempat kontakan sama ibunya by phone, telepon aja. Ya cuman bilang, ibu sini tipin aja. Anak kan sendiri, nggak ada orang tua, coba Tom tolong dibimbing aja. Harus menerima apa kurangnya anak, lebihnya. Jangan lelah untuk terus mendidik anak begitu. Jadi juga bapak-bapak tuh orangnya nggak didik anaknya. Berarti lagu naon yang waktu ke Pain nawarin awal suaranya dia? Dua lagu sih, Rasa Ini Indah sama Cinta Memanggilku. Nah, tadi bilang katanya sambil akustik nyanyi sambil main gitar gitu. Bisa dong main gitar? Udah lama sih enggak, Kak, main gitar. Bisa dong kalau sekarang nyanyi sambil mengenang awalnya saya masuk Utopia nih lagu ini gitu, bisa dong? Bisa ya. Nah, kawan kreasi nanti terakhir kita suruh dia nyanyiin dulu. Sepotong aja ya. Potong nggak usah semua. Lupa. Iya. Latihan dulu. Ini ya. Latihan dulu aja. Oke. Udah pada panjang. Ayo. Nah, Batman, apa kamu tadi harewos mau nanya apa tadi kamu udah sama anak? Itu tadi udah. Udah? Belum ada satu. Nanya ini pas kalau proses pertama rekaman pengenalan itu udah biasa, habis itu makan di belakang di dapur ya tuh. Pas manggung nih, bagaimana perasaannya itu? Baik perasaan pertama kali ya, Kak ya? Baik perasaan Ana, baik perasaan Kang Tommy. Ya. Apa? Pertama manggung. Di mana tuh awal kalian manggung? Waktu itu ingat nggak? Banten, Kak, di Banten. Serang. Awalnya deg-degan ya, Kak ya. Pastinya deg-degan, ada rasa agak takut juga pasti ada, soalnya kan pertama sama Utopia gitu kan. Panggung gede, langsung panggung bareng gede. kapten waktu itu. Bareng kapten. Di Banten. Kaptennya masih vokalisnya gitu? Masih. Emang ganti vokalis gitu? Enggak, kan waktu sempat keluar dulu. Jak Jaki kemana? Jaki kemana aja?
Jaki. Oh, masih Jaki. Masih Jaki. Nah, itu gimana perasaannya, Nak? Ya deg-degan Kak, grogi ada, pokoknya keluar ya semua campur-campur, senangnya ada gitu kan. Waduh, ini anak bisa nggak ya, panggung pertama langsung panggung gede sama Utopia gitu kan. Tapi akhirnya ya alhamdulillah lancar gitu kan. Berhasil nggak ngajak penonton nyanyi bareng? Berhasil alhamdulillah. Oh, Enggak, maksudnya gini, kalau masalah Itu. berhasil ngajak penonton, jangankan dia, gue juga udah lagu Utopia apa nyanyi Iya. semua. kan nonton Utopia langsung, nggak mungkin Kang Diki yang Utopia. Soalnya nggak mungkin kalau saya ngegantiin dia, nggak mungkin juga itu udah hese. Pakai Kang Cepi play, masih Kang Cepi kan yang nge-play? Nah, sekarang mah gitu. Oh langsung di drumnya. Oh, udah Iya. canggih. Iya, udah jadi manajer aja dia mah, udah nggak usah Iya. play sequencer. Main terakhir berarti Kemarin. Terakhir. Kapten. Bintang tamu. bintang tamu nah. Kapten teh pembuka. Kapten Oh, sorry, maksudnya sorry. waktu itu ya? sorry Ki. Sorry. Ya itu. Kirain Jadi yang kemarin. kapten dulu. Ah. Ketika kapten heboh dong, heboh keren aja lah. Ya. Kalau yang saya tangkap sih anak ada grogi juga ya. Iya. Ya. Ada grogi juga. Aduh, gimana nih? Gitu. Oke, akhirnya bisa. Kalau kata saya sih untuk pertama kali manggung, terus untuk vokalis baru, kalau kata saya sih berhasil. Pada saat itu Pada dia. saat itu, karena Ya. saya nggak kasih masukan. Nah, kamu harus gini nyanyinya, kamu gayanya harus begini. Nggak, saya lepas aja dulu. Lepas aja dulu. Coba pengen tahu kan kita selalu pakai kamera kan. Ya. Nanti kita pelajarin di Ya. rumah, apa nih kurangnya gini. Setelah manggung, kalau kata saya sih berhasil. Untuk Ukuran yang ukuran awal. baru, Ya. untuk ukuran penyanyi baru dia berhasil gitu. Nah setelah itu barulah kita ngasih masukan, pengen lebih berhasil dong. Ya. Ngasih masukan, nah kamu begini, kostumnya begini, cara jalannya begini. Malah jadi goreng ya. Kamu berikutnya Oh. Karena dikasih Dikte. masukan, Iya. didikte, bukan didikte Iya. ya, maksudnya kasih masukan. Iya. Mungkin Anda jadi, kalau kata saya mungkin jadi beban kali ya. Saya harus begini, cara bawainnya harus begini. Akhirnya sebetulnya kalau kata saya penurunan ketika manggung kedua. Manggung kedua penurunan mungkin karena ada beban. Ya, tekanan ada ya. tututan, ada masukan dari kita yang, nah lu harus begini, lu harus begini. Nah itu mungkin terlalu banyak kali ya, terlalu banyak aja sih. Jadi akhirnya anak pusing sendiri gitu. Tapi itu mah non teknis lah ya. Non teknis. Tapi pas nyanyinya mah aman. Dari awal sampai kesini udah, kalau teknis mah aman ya. Nah itu cara menyesuaikannya gimana Nak? Aduh iya ya, gue begini ya, ada gitu perasaan kayak gitu ya. Ada Kak. Pas ngelihat review di videonya misalnya gitu ya. Oh, itu sih lebih yang Ana lihat banget gitu ya. Itu lebih ke single sebenarnya. Tapi kalau ke manggung koreksi bareng-bareng aja gitu. Kalau kita lagi manggung, ini kurangnya di mana, diperbaikin apa gitu. Cuman kalau komen-komen sih lebih liatnya di YouTube. Yang single. Ya intinya sih ya begitu. Ada tekanan ketika second show, dia ada tekanan ngedrop tapi lambat laun dia adaptasi bisa lagi, aman lagi. Berapa lama tuh Tom? Dia Ketika apa Penyesuaian. penyesuaian